Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Amos pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kemudian nanti kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama dalam kitab Amos pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Kalau sudah dapat, mari kita mulai membaca dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan: Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang. Dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir. Yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka.
firman Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Amos pasal 9 tentang penghukuman dan pemulihan. Dalam pasal 9 hari ini, Amos berbicara mengenai penglihatan kelima. Dalam penglihatan kelima dimulai agak berbeda dengan 4 penglihatan yang pertama. Amos melihat Tuhan berdiri dekat mezbah. Tidak ada dialog di sana seperti dalam penglihatan ketiga dan keempat. Hanya perintah Tuhan untuk menghancurkan hulu tiang di tempat suci. Amanat dari penglihatan kelima ini sama dengan amanat dalam pasal 5 ayat 18-20 tentang tidak ada jalan lolos ketika hukuman menimpa. Penglihatan kelima ini terjadi pada akhir pelayanan Amos. Pada saat itu Amos berada di Betel pada kesempatan musim panen atau perayaan tahun baru, setelah Amos menyelesaikan pidato sabda nubuatnya dan mencela Raja Amazia. Dalam penglihatan kelima ini dapat kita buatkan garis besarnya demikian. Ada 3 bagian. Yang pertama dari pasal 9 ayat yang pertama sampai 4. Firman Tuhan dalam teks ini berbicara mengenai penghakiman Allah. Tidak dapat dihindari. Maka Amos menjelaskan bahwa Amos melihat Tuhan tepat di bait suci mengawasi pekerjaan penghakiman. Amos ingin Israel tahu bahwa Tuhan tidak terpisah dari pekerjaan penghakimannya yang berat sekalipun. Jadi tidak ada satupun yang lolos dari hukuman. Ini adalah cara Tuhan memberitahu Israel bahwa mereka tidak dapat bersembunyi darinya dan penghakimannya. Bahkan jika mereka mencoba menggali neraka atau naik ke surga, mereka tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Yang kedua, dalam pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Garis besar yang kedua ini, firman Tuhan dalam teks ini berbicara mengenai Israel disaring di antara bangsa-bangsa. Amos menjelaskan ketika Israel mengingat siapa Tuhan itu, memahami segala kekuatan dan kemuliaannya, maka mereka bertindak dengan cara yang mendatangkan kemuliaan baginya. Kehadiran Tuhan ada di mana-mana di alam semesta, dari atas sampai bawah. Dan kehadiran Tuhan itu sepenuhnya dapat diandalkan dan harus diperhitungkan secara permanen. Dan Allah akan menyaring kaum Israel di antara segala bangsa. Allah akan menggunakan pembuangan Israel di antara bangsa-bangsa untuk menyaring umatnya. Bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi memurnikan mereka. Dalam semua itu, tidak ada sebutir pun yang akan jatuh ke tanah. Penyaringan Allah hanya menyingkirkan biji-bijian, bahkan biji-bijian yang terkecil sekalipun. Hanya semua orang berdosa dari umatku yang akan bersalah di bawah penghakiman. Mereka yang terlalu lancang dan tidak pernah merendahkan diri. Dan kemudian yang ketiga, kita dapat melihat dari pasal 9 ayat 11 sampai 15. Firman Tuhan dalam teks ini berbicara mengenai Israel dipulihkan kepada berkat dan kelimpahan. Dalam ayat ini dapat kita lihat bagaimana Tuhan mengembalikan keluarga Daud kepada Israel. Jauh sebelum Amos, kerajaan Israel Utara menolak keluarga kerajaan Daud. Di sini Allah berjanji untuk memulihkan garis keturunan Daud yang digenapi dalam Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang merupakan bagian dari kemah Daud. Allah berjanji untuk mengambil apa yang telah hancur dan memperbaikinya, serta membangunnya kembali. Dan di akhir pasal ini, Nabi Amos mengakhiri dengan mengembalikan kelimpahan bagi Israel. Nabi Amos mengakhiri kitab ini dengan nada penuh pengharapan, menantikan hari kemakmuran dan kelimpahan yang besar di Israel. Walaupun bangsa Israel dihukum habis-habisan, namun pada suatu hari nanti bangsa itu akan dikembalikan ke negeri mereka. Bangsa Israel akan kembali diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar
bahwa sama seperti hal hukuman Tuhan bersifat pasti, namun janji Tuhan pun juga bersifat pasti dan akan segera terlaksana pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Kasih sayang Tuhan sangat besar, bahkan terlampau besar bagi umat manusia. Di satu sisi, walaupun Tuhan menjatuhkan hukuman, namun di balik hukuman Tuhan tersebut terdapat maksud baik Tuhan, yaitu memurnikan hati orang percaya. Di sisi lain, Tuhan sangat menyayangi umatnya, sehingga hukuman terhadap umatnya tidak dijatuhkan tanpa batas waktu. Setelah umat Allah bertobat, Tuhan memulihkan dan memberikan berkat-Nya yang melampaui keadaan kita sebelum kita jauh dari Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini, kita dapat belajar bahwa dosa menarik orang untuk menjauhi Tuhan. Akan tetapi kasih Tuhan melampaui dosa manusia. Kasih Tuhan menarik orang percaya untuk kembali kepadanya. Bila seorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Allah akan memulihkan hidupnya. Tuhan bukan hanya berjanji untuk memberkati, tapi juga Tuhan berjanji untuk memberi kepastian keselamatan. Yang menjadi pertanyaan refleksi buat hidup saya dan saudara hari ini, apakah kita sudah datang kepada Tuhan Yesus hari ini untuk mengakui semua dosa kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk belajar bersama bahwa seperti hal hukuman Tuhan bersifat pasti, namun janji Tuhan pun juga bersifat pasti dan akan segera terlaksana pada waktu yang ditetapkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga belajar bahwa hari ini, bahwa Tuhan bukan hanya berjanji untuk memberkati, tapi juga Tuhan berjanji untuk memberi kepastian keselamatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.